Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Karena ya teman-teman, menjaga imunitas tetap sehat itu adalah cara kita terhindar dari penyakit yang saat ini sedang mewabah. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit nih teman-teman, banyak orang tuh kerap menderita stres dan depresi akibat banyak hal nih. Apalagi masyarakat yang tinggal di kota-kota yang besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Nah, kenapa bisa ya? Ya karena belum lagi karena kemacetan, ya kan, polusi, tapi nggak bisa dipungkiri loh teman-teman, orang-orang yang di rumah tuh nggak bisa stres dan depresi ya. Nah, kan bisa diarahkan di rumah kita bisa ngelakuin banyak hal. Kita bisa ngelakuin hobi kita di rumah, refreshing, main PS gitu kan. Tapi untuk kegiatan yang seperti itu dilakukan secara rutin setiap hari pun juga pasti bakal bosen kan teman-teman. Kita setiap hari memasak, hobi kita buat dalgona kopi, olahraga di rumah, apapun di rumah tuh pasti lama-lama bosen karena view-nya ya itu aja rumah gitu kan. Nah, apalagi dengan keadaan kita di rumah aja akibat pandemi ini yang membuat aktivitas kita yang di luar pun sedikit lebih dikurangi. Nah, gimana sih cara kita menghindari stres dan depresi akibat di rumah aja nih gitu? Apa sih yang dapat membuat kita ngerasa fresh kembali? Salah satu metode adalah self healing. Apa sih self healing itu? Nah, apa sih self healing itu? Self healing menurut Bapak Reza Gunawan, pakar penyembuhan holistik Indonesia, beliau mengatakan self holistik adalah serangkaian pengertian dan keterampilan bagaimana kita bisa mengolah diri secara fisik, mental, emosi, dan spiritual agar hidup kita sehat, happy, selaras. Nah, self healing ini dapat diartikan proses untuk penyembuhan diri dari luka batin yang mengganggu emosi. Nah, di self healing ini teman-teman ada 8 metode. Yang pertama adalah me time. Wah, semua orang pasti suka me time, kan? Menghabiskan waktu hanya untuk memanjakan dirinya sendiri. Me time itu adalah kegiatan perseorangan yang dimana orang tersebut hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kebahagiaannya sendiri. Contohnya seperti Anda. Nah, seperti saat kita kayak keluar nih, motoran, cari angin. Wah, itu favorit saya banget sih kalau lagi me time. Kalau enggak ya lagi nonton sendirian, seperti itu. Yang kedua yaitu berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri itu bukan berarti gila ya teman-teman. Jadi di sini kita tuh jujur dengan keadaan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Nah, jujur dengan diri sendiri itu lebih baik ketimbang kita meluapkan perasaan kita yang mengganggu kita ke hal yang buruk seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus membutuhkan berdialog dengan diri kita sendiri? Karena apapun itu, siapapun itu yang mengerti diri kita yang baik adalah cuma diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu berdamai dengan keadaan. Nah, setiap orang pasti pernah mengalami keadaan-keadaan atau peristiwa buruk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Setiap orang berhak marah. Anda maupun saya berhak marah atas kejadian buruk yang pernah menimpa. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah sampai sekarang saya patut masih marah? Tentu saja enggak. Itu malah membuat diri kita merasakan gelisah, marah yang masih berkelanjutan, yang harusnya yang sudah ya sudah, seperti itu ya kan. Lalu gimana caranya Tiara? Ya dengan cara kita berdamai dengan keadaan tersebut, kita berdamai, kita memaafkan apapun yang pernah orang lakukan pada kita, atau kita menyakitin diri kita nyakitin diri kita sendiri, seperti itu. Karena setiap keadaan yang menimpa saat ini itu sebagai guru kehidupan yang menimpa pribadi kita lebih baik lagi. Yang keempat adalah mindfulness. Mindfulness adalah keadaan saat kita berpikir dengan memiliki kesadaran yang penuh. Yaitu mindfulness ini dapat dilakukan dalam berbagai hal. Salah satunya adalah kita menemukan tempat yang tenang, kita memejamkan mata,
lalu kita fokus terhadap diri sendiri dan segala pikiran yang kita miliki. Dengan penuh kesadaran, cobalah kalian untuk memahami setiap pergulatan emosi, apa yang kalian emosikan, kalian marah, kalian senang, coba kalian telah di situ. Lalu mindfulness ini lebih baik dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan seperti kita ke kampus. Yang kelima, self-compassion, meningkatkan self-compassion. Self-compassion adalah kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui self-compassion, seseorang dapat memahami dirinya sendiri. Nah, self-compassion ini mampu memaknai pengalaman yang tidak nyaman dalam emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan tersebut dimiliki oleh seseorang dapat dimaknai secara positif jika meningkatkan self-compassion. Maaf ya, seperti stop ngelakuin hal-hal buruk, hal-hal bodoh yang bisa nyakitin hati kalian, seperti itu. Dan menerima hal-hal buruk yang pernah kita alami dengan lapang dada. Nah, yang keenam yaitu jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Nah, sebagian orang pernah mengalami hal-hal yang memalukan. Setiap orang juga pernah mengalami kesalahan tapi masih belum bisa menyesalinya. Dan karena akibat belum menyesali perbuatan itu, seorang bisa mengalami kegelisahan, tidak nyaman. Nah, gimana? Dan mungkin berbagai orang melakukan tindakan seperti menyibukkan diri kan teman-teman. Tapi perasaan itu tidak bisa dipungkiri. Perasaan tidak nyaman itu, perasaan terhadap apa masalah yang pernah kita lakukan. Karena perasaannya tiba-tiba muncul gitu aja ya teman-teman. Tiba-tiba muncul saat kita ngelakuin hal-hal yang happy, tiba-tiba kita murung, kayak gitu bisa jadi terjadi teman-teman. Nah, oleh karena itu jadikanlah penyesalan terberat sekalipun yang pernah Anda alami sebagai pelajaran. Bolehlah ingat sekali kejadian ini, tapi gunakan sebagai pandangan yang berbeda. Jadikan sebuah itu penyesalan yang tidak akan pernah kalian lakukan lagi. Kayak kemarin kalian ngelakuin kesalahan, oke, besok aku nggak akan ngelakuin ini lagi. Oke, stop. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, tempatkan masa lalu pada tempatnya. Setiap orang pasti punya masa lalu yang baik maupun yang buruk, ya kan? Tapi ya nggak sedikit orang udah bisa ngupain masa-masa buruknya mereka, ya kan? Dan kita juga nggak bisa merubah masa buruk itu karena kan udah lewat. Nah, maka dari itu jadikanlah masa lalu sebagai guru yang dapat mendewasakan diri kalian. Nah, masa lalu tuh masa lalu yang hadir di pikiran kita, yang di perasaan kita itu hadir bukan untuk disesali ya teman-teman, tapi lebih untuk dimaknai. Jadikan masa lalu kemarin sebagai satu pelajaran, sebagai sebuah guru kita agar tidak melakukan kegiatan yang bodoh lagi di depan nanti, kayak gitu. Karena masa lalu adalah obat penyembuh hati kita untuk melangkah menjadi pribadi yang lebih baik. 8. Yang terakhir yaitu menulis ekspresif. Menulis ekspresif adalah menulis yang mengutarakan segala perasaan yang dialami. Tidak perlu memperhatikan aturan seperti tanda baca dan sebagainya. Nah, dulu waktu kalian masih zaman-zaman kecil nih, mungkin kalian pernah punya buku diary dan kalian menuliskan semuanya apa yang kalian rasakan, sedih, marah, senang, kalian ungkapkan di buku kalian. Dan apa yang kalian rasakan selalu senang, tenang, lega, ya kan? Maka dari itu adalah sisi positif saat kita menulis di buku, menulis ekspresif apapun yang kita rasakan. Itu lebih baik daripada kita mengutarakan hal buruk saat kita merasakan hal yang tidak enak seperti itu. Nah, tadi adalah 8 metode dari self healing. Lalu gimana Tiara? Kita kan di rumah aja. Relaksasi yang enak tuh gimana ya, yang mudah? Yaitu dengan cara bernafas 478 yang pernah saya lihat videonya Bapak Reza Gunawan. Yaitu dengan cara menarik nafas selama 4 detik, menahan nafas selama 7 detik, dan menghembuskannya selama 8 detik. Dan dilakukan berulang kali. Caranya gampang, tidak perlu melakukan fokus yang berlebihan. Karena yang diperlukan dalam self healing adalah kerileksan. Kita rileks, jika ada sandaran.
Kita bersandar, rilekskan bahu-bahu dan sendi-sendi Anda. Lalu pejamkan mata. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan selama 7 detik. Hembuskan selama 8 detik. Seperti itu. Kegiatan tadi bisa kalian ulang-ulang untuk merelakskan diri Anda. Video saya mengenai self healing dan bagaimana cara penerapannya. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya Tiara Amanda Yuwanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.